Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada sesi perkuliahan pada kali ini. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang sistem organ manusia. Sebelumnya, kenalkan kami dari Kelompok Manusia. Saya Puja Cahyati sebagai moderator, kemudian ada Nurul Latifah sebagai pemateri pertama, Rizky Murni Kurniati sebagai pemateri kedua, dan Anggun Apriliani sebagai pemateri tiga. Langsung saja, materi pertama akan dijelaskan oleh Nurul Latifah. Kepada Nurul Latifah, Baik, saya akan menjelaskan materi pertama pada bab kali ini, yaitu sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia merupakan sekumpulan jaringan yang berfungsi mencerna dan mengolah makanan. Nah, yang bertujuan akhirnya untuk menghasilkan energi yang akan digunakan nanti pada kehidupan makhluk hidup. Nah, pada sistem pencernaan manusia terdapat beberapa organ. Nah, di mana organ-organ yang ada pada sistem pencernaan manusia itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, pankreas, dan anus. Pada mulut terjadi beberapa jenis pencernaan makanan, di mana terjadi pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di dalam mulut, yaitu ketika makanan dihaluskan oleh gigi. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi dengan bantuan enzim. Setelah makanan dicerna di organ mulut, makanan akan dilanjutkan ke kerongkongan, di mana pada kerongkongan terdapat otot-otot yang nantinya akan melakukan gerakan peristaltik yang nantinya mendorong makanan sampai ke lambung. Nah, di lambung nantinya makanan akan diolah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dengan bantuan beberapa enzim. Setelah makanan sampai kepada lambung, makanan akan terus dilanjutkan kepada usus besar. Di usus besar, makanan akan diserap beberapa protein dan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Setelah makanan melalui usus besar, makanan akan dilanjutkan kepada usus halus, di mana pada usus halus terjadi penetralan kadar air pada zat makanan yang dicerna. Setelah zat makanan dicerna pada usus halus, zat makanan akan dilanjutkan pada anus yang merupakan bagian terakhir pada sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan terdapat juga pankreas yang nantinya berfungsi sebagai penghasil enzim. Nah, enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini nantinya akan membantu proses pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Enzim-enzim tersebut nanti akan tersebar ke dalam lambung, usus halus, dan usus besar. Sekian untuk materi penjelasan sistem pencernaan manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Materi selanjutnya yaitu sistem pernapasan manusia akan dijelaskan oleh Rizky Murni Kurniati. Kepada Murni dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia merupakan sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Fungsinya yaitu untuk menghirup dan menghembuskan udara atau bernafas. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, pertukaran gas antara aliran dan jaringan di dalam tubuh. Dan yang keempat, menciptakan suara. Yang terakhir yaitu mencium bau. Sistem pernafasan manusia terdapat organ-organ yang akan
menjalankan. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan ini memiliki fungsi utama, yaitu menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan keluar. Yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea atau batang tenggorokan ini memiliki dua cabang. Cabang-cabang tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran yang kecil yang disebut bronkiolus. Yang keempat yaitu laring atau pangkal tenggorokan. Pada laring atau pangkal tenggorokan ini memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara dan juga sebagai menghasilkan suara. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus memiliki fungsi yaitu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari menuju paru-paru. Yang keenam, paru-paru atau pulmo merupakan bagian yang berfungsi untuk yang diselimuti oleh selaput yang tipis. Di dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkiolus. Bronkiolus ini memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Selanjutnya yaitu proses pernapasan manusia. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi di dalam otot-otot di sekitar tulang rusuk. Jika otot-otot pada tulang rusuk mengalami kontraksi, tulang rusuk akan terangkat, volume dada menjadi lebih besar, dan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil, sehingga menyebabkan aliran udara masuk dari luar tubuh ke dalam tubuh. Proses ini disebut dengan inspirasi. Sedangkan apabila kontraksi dari otot-otot tulang rusuk dan tulang rusuk kembali ke posisi semula sehingga tekanan dalam tubuh menjadi besar, udara di dalam paru-paru, rongga dada sehingga aliran terdorong keluar tubuh, dan proses ini disebut dengan proses ekspirasi. Selanjutnya yaitu proses kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi apabila otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi masuknya udara paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi, sehingga bagian dalam rongga perut menjadi terdesak ke arah diafragma, dan menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Murni. Materi ketiga yaitu sistem peredaran darah manusia akan dijelaskan oleh Anggun Apriliani. Kepada Anggun dipersilakan. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang disebut sistem kardiovaskular yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel, organ dalam tubuh, dan sebaliknya. Fungsi utama sistem peredaran darah adalah mengedarkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengalirkan sisa proses metabolisme berupa karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui paru-paru dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selanjutnya, proses peredaran darah yang pertama jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di bagian kiri rongga dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Di dalam jantung, terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik atau ventrikel dan 2 serambi atau atrium. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor.
Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun sebaliknya. Ada dua jenis pembuluh darah di dalam tubuh, yaitu arteri, yaitu pembuluh darah yang bertugas membawa darah kaya akan oksigen dari jantung menuju seluruh jaringan dan organ tubuh, kecuali pembuluh arteri pulmonalis. Vena, yaitu pembuluh darah yang berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh atau dari paru-paru untuk kembali ke jantung. Selanjutnya yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dalam sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkut zat beracun dan sisa metabolisme, seperti karbon dioksida, untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah, merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting, seperti antibodi, hormon, dan protein. Yang kedua, sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit bertindak sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan benda asing yang berbahaya, seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindung dari berbagai penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah saat terjadi luka atau cedera. Sekian penjelasan materi dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anggun. Peredaran darah manusia disebut juga sistem kardiovaskular. Proses sistem peredaran darah manusia secara umum terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sistem peredaran darah sistematik. Peredaran darah dimulai ketika darah mengalir dari bilik jantung bagian atas kiri ventrikal atau bilik jantung bagian bawah. Kemudian berlangsung periode ejeksi, yaitu ketika kedua ventrikal memompa darah ke pembuluh darah arteri besar. Yang kedua, sistem peredaran darah pulmoner. Sistem peredaran darah yang satu ini juga sering disebut dengan sistem peredaran darah kecil. Cara kerjanya dengan memompa darah dari ventrikal kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis, lalu aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Yang ketiga, sistem peredaran darah koroner. Sistem peredaran darah koroner berfungsi untuk mengalirkan darah kaya oksigen. Dalam sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan untuk memasok otot jantung. Darah kaya oksigen dialirkan ke otot jantung agar bisa bekerja dengan baik. Baiklah, hanya sekian hasil dari presentasi kami pada kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya pada kolom komentar ataupun di e-learning nantinya. Baiklah, saya selaku moderator minta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Dengan begitu, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.